Saya lanjutkan pendesainan kita tentang jembatan bentang panjang dengan model arch bridge ya, dengan model pelengkung, dan tentu juga ada kabelnya. Oke, jadi setelah kabelnya terpasang ya, jadi pada chapter ini saya akan tunjukkan di mana aja kabel ini seharusnya terpasang. Namun sebelumnya ada rambu-rambu seperti ini. Masuk dulu ke display, kemudian show mesh assign, kemudian frame cable tendon, terus release partial fixity-nya ya, keluarin aja dulu. Dan saudara akan melihat titik-titik yang tadi sudah kita lepas ya, titik-titik yang sudah kita tadi lepas momennya. Itu adalah karena akibat dari sambungan ya. Jadi sambungan antar deck itu meskipun ada beberapa yang dilas, kita harus mengasumsikannya sebagai suatu sendi, yang berarti tidak ada momen di sana ya. Pada bagian itu bisa berotasi berarti. Nah, konsepnya adalah saya akan meletakkan kabel di antara sambungan deck, ya, di antara sambungan deck, yang berarti kabel tersebut adalah 2,5 meter ke arah kiri dari deck ini dan 2,5 meter ke arah kanan dari deck kedua ini ya. Jadi konsepnya seperti itu. Maka dari itu di seluruh bagian nanti akan saya kasihkan kabel dengan model satu titik menggantung dua kabel seperti ini ya. Kabel menggantung miring tapi diusahakan tidak terlalu curam, karena secara teori kabel itu ketika kemiringannya terlalu curam maka kekuatan yang dihasilkannya tidak akan optimal ya. Oke, saya akan coba tutorialkan di chapter ini pada bagian mana sajakah kabel-kabel ini seharusnya menggantung ya. Langsung saja masuk ke menu draw frame cable, kemudian ya pastikan line object tipenya cable ya, yang sudah kita definisikan tadi, kabel dengan properti penambang sebesar 10 cm pada arah diameternya ya. Oke. 2,5 meter itu berarti kabel berikutnya berjarak 5 meter dari kabel terakhir, dan satu grid ini adalah 2,5 meter, maka 2 grid ya. Jarak antar kabel adalah 2 grid. Hati-hati ya. Saya letakkan di sini. Ketika keluar tampilan ini langsung diantar aja, karena kita tadi sudah sepakat untuk menggunakan uniform length ya, menggunakan uniform length dengan artian bahwa ini adalah kabel yang sesuai dengan pada gambar ya, yang sesuai lendutannya pada gambar. Jadi tidak ada lendutan tersendiri atau mungkin tegangan tersendiri ya. Langsung aja diantar kalau ketemu ini. Kemudian tambahkan lagi, ingat di sini ada titik sambungan, maka dari itu saya oper ke sini, enter. 2 grid sini, pasang sini, pasang sini, enter ya. Lakukan begitu terus sampai ke semua bagian tersisa ya. Sesekali Anda boleh melakukan kontrol dengan display show mesh design, kemudian frame cable tendon, release partial fixity. Seharusnya seperti ini ya. Jadi di antara sambungan. Oke, saya terusin. Sekarang ini ya akan gantung ke sana dia. Tampilkan release partial fixity-nya ya, supaya mudah bagi kita menentukan letak kabel tersebut. Jadi seperti ini, seperti tampilan di sub saya. Ya, ini akan lebih mudah ya, karena kalau pandangannya hanya grid saja lama-lama bingung. Putar sedikit ketika semakin miring ya, putar sedikit lah seperti ini. Taruh sini.
Kalau sudah kita kontrol dari depan, dari keluar aja, kemudian jadikan kursornya kembali normal dan kita putar sedikit. Ya, sudah cukup simetris dan inilah yang saya harapkan ya. Jadi kabelnya menggantung dengan kemiringan yang cukup baik. Jadi maksud saya tidak terlalu miring dan juga tegak ya. Yang kemudian kabel sebelah sana caranya sama, tapi putar aja dia seperti ini. Caranya lebih mudah karena di sini sudah ada kabel yang tergantung ya. Di sana ada kabel tergantung, kemudian di sini ada bracing. Jadi di sini ada garis yang jajar dengan kabel tersebut, maka dari itu kita lebih mudah menggantungkan kabel di sebelah kiri struktur ini ya. Masuk ke draw frame kabel, kemudian luruskan aja dengan bracingnya. Ya, lakukan ini semua. Video akan saya skip sampai kabel selesai karena caranya sama ya, jadi tidak ada hal yang baru. Ingat luruskan ya, luruskan dengan bracingnya. Jadi di sini bracingnya ini, maka sini ya. Kalau sudah keluar, kemudian jadikan kursor normal dan kita kontrol lagi. Putar seperti ini ya. Ini kira-kira sudah simetris. Oke. Kalau sudah cukup, saatnya kita assign ya. Kita assign platnya dulu. Select sign properties area section ya. Platnya kena, tapi ini belum di-assign, maka saya assign lagi itu supaya aman. Sign area section, kemudian ASEC1 ya. Oke. Kalau sudah, kemudian saatnya bisa di-assign semua ya. Assign semua all. Kemudian deselect, gunakan fasilitas deselect ya. Select, deselect, kemudian properties, kabelnya di deselect dulu ya. Kabelnya hilang dari list select ya, dari daftar selectnya hilang. Kemudian lagi select, deselect, kemudian properties area section ASC1, oke ya. Sekarang platnya juga sudah tidak terselect ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian bisa di-assign frame sections, kemudian auto ya. Auto adalah properti kita yang merupakan gabungan dari macam-macam profil yang kemudian akan dengan sengaja didesain oleh sub ya. Profil mana yang cocok. Ini adalah konsep dari optimasi ya. Oke. Ya. Sekarang sudah ada semua, sudah ada propertinya semua. Kemudian yang ingin saya lakukan adalah membagi platnya ya. Plat ini ukurannya 2,5 meter kali 2,5 meter. Maka dari itu ingin saya bagi lagi menjadi 4 bagian agar dengan tujuan semakin mengakuratkan penganalisisan nanti ya. Oke, saya coba select dulu hanya si platnya ya. Select, kemudian select properties area section ini. Semua sudah kena, kemudian edit areas, define areas. Kemudian dibagi dua-dua aja sudah cukup ya. Jadi tips saya memang jangan terlalu membagi plat terlalu banyak ya, karena itu akan semakin menyusahkan sub dalam menganalisisnya, dan jika komputer Anda tidak cukup kompeten maka hasilnya akan berat ya. Cukup dua-dua saja, oke. Oke. Sekarang plat sudah jadi lebih kecil ya. Oke, Anda lihat di sana. Plat kita sudah semakin kecil. Kalau sudah begini, saatnya kita lakukan rilis plat ya. Jadi ingat, di sambungan itu kita akan mengenolkan momen dari batang dan juga platnya. Karena kita adalah kombinasi batang dan plat, maka sekarang giliran plat untuk dienolkan momennya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akan lanjutkan di chapter berikutnya.